Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Lebak Siu atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Lebak Siu. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul ya di ruang guru yang insya Allah dalam kondisi sehat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang mengenai merancang pembelajaran berbasis proyek ya dengan komunitas belajar yang melalui Sport Education Model atau SEM, Bapak Ibu. Ya, judul program ya yang saya sajikan ya di sini adalah GESIT, Bapak Ibu. Ya, program GESIT ya, Gerakan Sehat Ikut Turnamen. Ya, di sini kegiatannya adalah futsal, Bapak Ibu, yang memang sudah familiar ya di wilayah Desa Kambangan ini, Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ya. Kemudian untuk latar belakang ya di sini ya, futsal merupakan olahraga permainan yang sangat digemari oleh masyarakat ya di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Ya. SMP Negeri 2 Lebak Siu yang terletak di Desa Kambangan, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, merupakan salah satu sekolah yang familiar ya dengan olahraga futsal. Ya, di mana peserta didik mempunyai kegemaran yang besar ya dengan olahraga ini. Sebagian wali murid ya juga sangat mendukung ya untuk aktivitas futsal. Ya, kadang di sela-sela pembelajaran atau di istirahat, Bapak Ibu ya, di waktu jam istirahat itu kita sering sekali ya, bahkan mungkin setiap hari menjumpai ya anak-anak memanfaatkan jam istirahat untuk bermain futsal. Lanjut Bu. Ya, kemudian untuk tujuannya Bapak Ibu ya, tujuannya di sini untuk mengembangkan keterampilan gerak ya, spesifik olahraga dan kebugaran. Kemudian yang kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan ya, sesuai dengan tingkat kemampuan. Kemudian berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Yang selanjutnya, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian menghargai ritual ya, konversi, memberi makna unik bagi olahraga. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Yang selanjutnya, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih, dan peran lainnya. Kemudian yang selanjutnya, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Lanjut Bu. Ya, kemudian pada capaian ya, langkah-langkah hasil yang diharapkan ya, tiap tujuan. Itu yang pertama pada capaian program ya Bapak Ibu. Ya, di sini peserta didik diharapkan mampu memahami, kemudian menjalankan kegiatan ini bersama rekan-rekannya dan menyelesaikan kendala atau permasalahan yang terjadi dalam kondisi nyata. Kemudian langkah-langkahnya di sini, yang pertama adalah berdiskusi ya bersama pimpinan dan semua pihak yang terlibat untuk menyusun perencanaan kegiatan. Yang selanjutnya, melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah, lalu kemudian memanfaatkannya secara maksimal. Yang selanjutnya, berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk terselenggaranya kegiatan.
Dan untuk hasilnya, peserta didik diharapkan mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan kepemimpinan murid dalam menjalankan kegiatan dengan baik. Ya. Di sini Bapak Ibu, capaian langkah-langkah dan hasil. Ya. Ini tadi di awal saya sudah menyampaikan ya bahwa program SEM atau pembelajaran SEM, ya, Sport Education Model, itu adalah pembelajaran yang diterapkan pada dunia nyata Bapak Ibu. Ya, di mana di sini tadi saya menyampaikan ya terkait dengan adanya turnamen atau kompetisi. Ya. Di sini nanti anak-anak itu dapat berperan sesuai dengan kemampuannya masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dalam kegiatan turnamen sepenuhnya itu yang mengelola adalah peserta didik Bapak Ibu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan kegiatan selesai Bapak Ibu. Yang contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan pada kegiatan class meeting, ya, class meeting, nanti Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi anak. Jadi semua mulai dari perencanaan, misalkan kegiatan yang akan dilakukan, ya, di sini saya mengambil materi futsal, ya, nanti mulai dari pengumpulan, pembuatan panitia, ya, kemudian nanti pembuatan jadwal pertandingan, itu semuanya diserahkan pada anak. Ya, jadi nanti anak punya peran, ada yang menjadi ketua panitia, ada yang dalam pertandingan juga nanti ada peserta didik yang menjadi pelatih, pemain, bahkan penonton juga ada Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak itu punya peran sendiri-sendiri. Ya, jadi benar-benar nyata anak itu melakukan kegiatan. Ya. Dalam hal ini ya kegiatan futsal ya tadi yang saya sampaikan. Lanjut dulu Bu. Ya, kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, di sini untuk struktur programnya, program gesit ini merupakan kegiatan kokurikuler, ya, dan diikuti oleh seluruh siswa SMP Negeri 2 Lebak Siu. Kegiatan dilaksanakan 1 semester sekali. Ya, kemudian untuk mitranya Bapak Ibu, ya, di sini ada Bapak Kepala Sekolah ya sebagai penanggung jawab ya, atas keberlangsungan kegiatan. Ya, kemudian Dewan Guru yang bekerja sama dalam memfasilitasi dengan memanfaatkan aset yang ada. Lanjut Bu. Ya, kemudian di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ya. Di sini ya kebetulan sekolah jelas yang memiliki kepala sekolah, ya, 3 PLT Bapak Ibu. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional ya sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Ya, berjumlah yang kurang lebih 58 orang. Ya, kemudian untuk peserta didik yang berjumlah kurang lebih 854 orang. Ya, ini saya juga belum cek ya kebenarannya ya saat ini jumlahnya berapa. Ya, kemudian masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan bakat minat yaitu menjadi panitia. Ya, di sini Bapak Ibu, ya tadi ini sebenarnya untuk program SEM tadi, ya, ini lebih menyoroti ini, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih, dan ada juga yang berperan hanya menjadi penonton saja Bapak Ibu. Ya, kemudian sekolah memiliki aset fisik ya berupa lapangan futsal. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan internet yang baik, ruang laboratorium komputer ya sebagai pendukung untuk melakukan live streaming. Ya Bapak Ibu, ya di sini sudah mulai jelas Bapak Ibu ya bahwa ini benar-benar seperti yang di televisi Bapak Ibu. Ya, jadi ada live streamingnya, itu pun nanti yang berperan anak. Ya, tidak Bapak Ibu guru yang harus ini biar live streaming ya, tapi kita membekali ya pada peserta didik ya terkait dengan kemampuan
IT-nya. Ya tetap kita dampingi, tapi nanti untuk pelaksananya yang menjalankan langsung dari peserta didiknya. Kemudian peralatan pertandingan ya futsal ya sudah tersedia. Lanjut Bu. Ya kemudian rencana evaluasi Bapak Ibu. Ya, evaluasi dilakukan pada akhir tahapan. Ya dalam penerapan SEN, ya dalam PJK ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama adalah meninjau ya ketersediaan pembelajaran, kemudian umpan balik dari peserta didik, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEN, kemudian evaluasi kinerja tim, ya atau di sini kolaborasi bersama rekan, kemudian evaluasi penerapan fair play, Bapak Ibu, ya sikap sportif, ya dan menghargai peraturan pertandingan. Ya, yang selanjutnya adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu efektif, keterlibatan murid. Lanjut Bu. Ya, ini kemungkinan tantangan yang terjadi. Ya di sini untuk tantangannya yang pertama adalah pengelolaan waktu, ya jadwal padat, ya dan keterbatasan waktu kegiatan. Ini biasanya kalau misalkan ini diterapkan pada saat kelas meeting Bapak Ibu, ya mungkin waktunya pendek sekali, ya paling hanya 2-3 hari. Yang namanya di sini mungkin saya tahu sebagai salah satu tantangan. Ya kemudian faktor alam Bapak Ibu atau cuaca. Ya tempat kegiatan itu kita masih outdoor Bapak Ibu. Ya jadi akan berpengaruh. Ya kemungkinan kadang pelaksananya misalkan sampai siang pun lah, kadang anak-anak ya merasa panasan. Ya kemudian di sini yang selanjutnya adalah motivasi peserta. Ya kegiatan yang padat memungkinkan terjadi kelelahan pada peserta. Ya karena tadi ya Bapak Ibu, ya waktunya yang mepet, ya hanya 3 hari, ya kadang habis tanding istirahat sebentar, tanding lagi dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian kesulitan dalam manajemen tim, ya di mana kemampuan setiap individu berbeda. Ya di sini karena pembelajaran SEN ini Bapak Ibu, ya kan tadi anak-anak itu berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya dalam kepanitiaan ada yang benar-benar jadi ini gini Bu, murni kayak semacam kompetisi yang sesungguhnya. Ya ada nanti anak yang berperan sebagai misalkan dari Menpora juga ada, ya dari misalkan presiden yang membuka ya kegiatan ini, ya jadi benar-benar nanti anak diberi peran ya sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing Bapak Ibu. Kemudian untuk solusinya Bapak Ibu, ya di sini penjadwalan akan diatur ya supaya efisien, ya. Kemudian untuk pelaksanaan Bapak Ibu, ya karena tadi kondisi alam ya atau cuaca ya di sini lapangannya outdoor, ya jadi pelaksanaan dimaksimalkan untuk dilaksanakan di pagi hari, ya jangan sampai siang. Kemudian di sini untuk motivasi peserta ini menggunakan pendekatan yang positif Bapak Ibu, yang memberikan motivasi dan dukungan. Ya, ayo kamu bisa, ya tetap memberikan semangat ya pada anak-anak yang menjalankan perannya masing-masing tadi Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Ya di sini untuk kesulitan manajemen timnya Bapak Ibu, ya jadi selalu melakukan komunikasi, ya koordinasi. Lanjut Bu. Ya selesai Bapak Ibu. Ya jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu, ini kan program kokulikuler Bapak Ibu. Ya jadi ini tidak hanya diterapkan pada kegiatan kelas meeting saja, ya tapi bisa juga nanti misalkan pada P5 Bapak Ibu, ya itu dulu kan kita pernah mengambil ya pada tema bangunlah jiwa dan raga. Ya mungkin ini bisa diterapkan Bapak Ibu.
Ya, semua anak mempunyai peran masing-masing. Ada yang menjadi misalkan bupati yang membuka acara, ya. Kemudian ada yang sebagai ketua panitia. Kemudian ada juga yang misalkan berperan sebagai supporter juga ada, komentator juga ada Bapak Ibu. Ya, kemudian anak juga diajari untuk tadi ya bagaimana caranya ya pertandingan supaya bisa live streaming ya itu ya. Kemudian ini juga bisa diterapkan pada saat misalkan hari ulang tahun Bapak Ibu, hari ulang tahun SMP ya, kita melibatkan misalkan peserta dari SD ya, misalkan SMP, hari ulang tahun SMP kita akan mengadakan turnamen futsal ya, turnamen voli ya, nanti pesertanya dari SD, kemudian nanti panitianya ya, kemudian tim-tim yang lainnya nanti dari SMP, tapi yang mengelola langsung anak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator atau mendampingi yang kemudian memberikan motivasi saja Bapak Ibu ya. Harapannya nanti program ini juga tidak hanya sebatas futsal saja Bapak Ibu ya, tapi bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lainnya ya. Yang jelas tuntutan sekarang kan pembelajaran harus berbasis proyek ya Pak Cahyo ya. Ya, tidak harus yang penting pulang sudah selesai ya, ngajar sudah selesai, tapi ada produk yang dihasilkan ya dari anak itu sendiri ya. Sebenarnya kalau di olahraga banyak sekali Bapak Ibu, misalkan pembuatan video pembelajaran itu juga bisa ya, termasuk nanti dari mapel-mapel yang lainnya ya. Ini juga kemungkinan besar ya nanti akan ada program yang sama ya seperti di mapel PJOK ini ya. Sementara itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya, barangkali mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum paham atau mungkin kurang jelas atau mungkin akan bertanya atau menambahkan Bapak Ibu, monggo terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Yo Bapak Ibu, ini mana kabeh? Terpesona. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan ya terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya menyampaikan ini hanya sebatas lingkupnya di mapel PJOK dulu Bapak Ibu ya. Tapi garis besarnya intinya di sini dalam pembelajaran SEM itu anak dilibatkan secara langsung ya dalam kegiatan atau dalam pembelajaran ya, seperti itu. Ya monggo biar saya dengar dan teman-teman yang lainnya dengar Ibu Eli. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk melaksanakan SEM itu kan karena kegiatan kokurikuler ya, berarti kan itu masuk dalam KBM. Ya, itu misalnya kalau dilaksanakan pada saat KBM kemungkinannya kan kecil ya karena jadi 3 jam pelajaran. Apakah itu prosesnya seperti kalau diterima itu kan ada pemberian materi dulu, ada pembimbingan dulu, baru nanti ada kayak gelar karya itu. Jadi mungkin apa SEM ini mungkin bisa diterapkan, tapi nanti akan berbenturan dengan kurikulum apa tidak, maksudnya target kurikulum. Kan itu kan ada itu ya, maksudnya di kurikulum kan misalnya dalam 1 semester ini yang harus dicapai ini. Nah, itu misalnya memasukkan itu SEM ke dalamnya itu memungkinkan atau tidak? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang luar biasa sekali ya dari Bu Eli ya, terkait dengan apakah program SEM ini ya bisa diterapkan ya dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya, apalagi terkait dengan capaian kurikulum ya dalam 1 semester. Jadi begini Bu, terkait dengan program SEM ini ada yang jangka waktu pendek, menengah, kemudian jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi bisa misalkan tadi ya, kalau saya ini tadi menyampaikannya dalam jangka pendek ya, bisa juga nanti
panjenengan yang menerapkan ya dalam pembelajaran tidak terus langsung satu pertemuan ada produknya, satu pertemuan ada produknya. Ya tidak Bapak Ibu. Ya jadi nanti anak diberi bekal dulu ya seperti ini misalkan pembelajaran ya kalau dalam olahraga ini Bapak Ibu ya dalam olahraga anak misalkan pertemuan pertama ya saya memberikan materi ya seperti ini ya nanti misalkan dalam senam irama Bapak Ibu ya contohnya saya memberikan materi senam irama ya gerakannya seperti ini ya produknya itu nanti tidak langsung kamu harus langsung menghasilkan produk ya tapi tidak nanti ada juga diberikan tugas ya dalam bentuk tugas nanti anak-anak membuat kreasi gerak ya misalkan ya nanti panjenengan memberikan batas waktu ya misalkan nanti maksimal 1 bulan ya harus diselesaikan harus sudah selesai ya jadi produk itu tidak harus selesai dalam saat pembelajaran itu Bapak Ibu ya jadi bisa nanti produk itu ya dihasilkan saat anak-anak di luar jam belajar misalkan di rumah ya itu karena menjadi tugas misalkan kreasi gerak ya silakan anak nanti bisa dibuat kelompok ya kemudian membuat gerakan ya nanti dalam jangka waktu tertentu itu anak bisa mengumpulkan tugasnya itu merupakan salah satu produk juga Bapak Ibu ya mungkin ada juga yang misalkan saya mampir misalkan harus ada produknya ya nanti saya terapkan misalkan ini pertandingan bola basket misalkan saya sampaikan materi seperti ini ya saya buat permainan sederhana ya nanti anak dilibatkan secara langsung ya coba kamu menjadi wasit ya seperti ini walaupun nanti ada kekurangan Bapak Ibu ya tentunya anak kan tidak tahu aturan yang kompleks ya yang terperinci itu seperti apa ya tapi nanti yang penting anak berperan aktif ya itu dulu ya terlibat secara langsung ya produknya yang dihasilkan ya nanti tetap ada tahapannya seperti itu Bapak Ibu ya mungkin ada lagi yang lainnya Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya lagi ya terkait dengan program SEM ini ya terus terang saya juga baru yang memahami oh ya ternyata ada model pembelajaran seperti ini ya di pembelajaran olahraga ya jadi benar-benar nyata ini juga yang kemarin dipraktekkan saya waktu di Jogja itu seperti ini jadi disuruh membuat kegiatan ya di situ kita bagi peran ada yang menjadi ketua panitia ada yang menjadi gubernur ada yang menjadi ketua BPMP dan sebagainya ya jadi secara rinci Bapak Ibu ya mungkin di sini penerapannya ya mungkin secara sederhana dulu ya seperti itu Bapak Ibu ada lagi Bapak Ibu ya Bu Hanifah monggo Bu Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu Hanifah ini pakai mic biar teman-teman yang lainnya juga dengar. Terima kasih atas kesempatan pada saya. Yang saya karena saya tadi sudah menyiapkan ini, yang saya tanyakan itu apakah sama seperti tugas dasar itu seperti kayak pembelajaran sini yang dulu pernah di kurikulum 13 itu semua itu berperan aktif. Terus pada pembelajaran itu seperti tadi Bu Eli nanyakan masih pada pelajaran kayak contohnya pelajaran apa bisa buat APM apa bisa ambil gitu. Ya, terima kasih Bu Hanifah ya pertanyaan yang bagus sekali ya terkait dengan program SEM atau pembelajaran SEM ya tadi Bu Hanifah yang menyampaikan ya apakah ini termasuk seperti kegiatan pagelaran ya Bu ya ya pagelaran seni ya kemudian apakah ini bisa dimasukkan dalam pembelajaran ya tentunya ini saja namanya program pembelajaran Bapak Ibu ya jadi ini tentunya pasti bisa dimasukkan dalam
program pembelajaran ya. Jadi tidak hanya misalkan ya tadi yang saya sampaikan kepada Bu Eli ya, program SEM ya, pembelajaran SEM ini ada jangka pendek ya, jangka menengah dan jangka panjang Bapak Ibu ya. Misalkan jangka panjangnya berarti nanti bisa ya dilakukan setiap pembelajaran Bapak Ibu ya, misalkan dalam satu semester ya, dalam 1 tahun pelajaran ya, itu juga bisa ya. Kemudian kalau saya tadi karena durasi pendek ya, ini juga nanti tetap ada evaluasinya Bapak Ibu ya. Tidak terus misalkan ada kekurangan terus jalan saja tanpa ada perbaikan ya. Jadi intinya kalau dalam pembelajaran ini sangat bisa diterapkan ya sekali Bapak Ibu ya. Ini tergantung nanti materi yang disampaikan. Program SEM ini, pembelajaran SEM ini anak dilibatkan secara langsung dan ada produk yang dihasilkan ya. Produknya itu tidak hanya dalam bentuk misalkan ada karyanya ya, misalkan ada bukti gambarnya ya, bukti tulisannya, tidak harus seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi bisa juga dalam bentuk tindakan atau aksi nyatanya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, peran anak ya, misalkan tadi sebagai pelatih, sebagai ketua panitia, sebagai komentator dan sebagainya, itu merupakan salah satu produk juga yang dihasilkan dari anak Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ini ditanyakan atau disampaikan. Cukup Bapak Ibu? Cukup apa sedikit Mas? Nanti ada lagi insya Allah ya. Tadi saja terus terang saya datang pagi-pagi itu nurun cobalah browsing di TikTok, nemu kayak gini. Terus saya ATM Bapak Ibu ya, amati, tiru, manut, modifikasi Bapak Ibu ya, bukan manut ya. Kalau manut kan berarti plek ketiplek ya Bapak Ibu ya, jadi ada modifikasinya ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, dari saya cukup sekian ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan Bu Hanifah atau Bu Ci ya. Dari saya cukup ya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.